Mari pagi hari ini kita masuki fakta Tuhan dengan segenap hati kita, Bapak Ibu. Mari bermazmur buat kebaikan Dia, sungguh luar biasa dalam hidup kita. Bapakku yang di surga, ku meminta Tuhan dengan segenap hati. Pagi ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami naikkan doa-doa kami kepada-Mu Tuhan, seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Oh Yesus, 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 Yesus. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami kepada-Mu Tuhan, kuduskanlah nama-Mu, oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, Bapakku yang di surga, beri berkat-Mu kepada kami Tuhan. Pada
datang membawa doa kami kepadamu Tuhan.
rasakan kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau baik, Kau baik. Tiada terukur kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Oh, kebaikan-Mu, besar kebaikan-Mu dalam kehidupanku. Mari nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Besar kebaikan-Mu dalam kehidupan, kebaikan-kebaikan-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu. Kau sungguhlah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terlalu baik, sangat baik, teramat baik. Besar kebaikan dalam kehidupanku, kebaikan-kebaikan-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Nyatakan pagi hari ini kepada Dia bahwa Dialah yang baik, Dialah yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Besar kebaikan-Mu dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Tiada terukur kasih-Mu, tiada terukur kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Tidak pernah berhenti Tuhan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selalu setia buat hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Nyatakan ucapan syukur
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku bangga? Kami tidak bisa membalas apapun juga semua kebaikan Mu atas hidup kami. Selain hanya memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami serahkan hidup kami hanya untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur selamat. Yesus, ku bersyukur.
Pagi hari ini Tuhan, hanya nama-Mu yang kami sembah. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain, Yesus. Hanya Engkau. Mari dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap rohmu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Tuhan
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh berkesempatan untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Engkau Allah yang baik buat hari hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa. Kesempatan kami, kehormatan buat kami menyembah Engkau pagi hari ini. Biarlah hari demi hari ke depan kami boleh semakin memuliakan Engkau, merindukan Engkau di setiap hidup kami, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Pagi hari ini kami makin menaikkan doa kami. Nanti Pak Samian akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Engkaulah Allah yang layak kami permuliakan di hari-hari hidup kami. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia, menyertai setiap anak-anak Tuhan yang ada. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, terus membawa bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam tangan Tuhan. Segala sesuatunya biarlah ada dalam rencana Tuhan diwujudkan. Di hari-hari ini dinyatakan kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami memberkati Tuhan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Tuhan, Engkau nyatakan berkat-Mu yang melimpah atas bangsa dan negara Indonesia ini. Dan biarlah Tuhan di segala tantangan yang ada, baik itu pandemi Corona yang ada maupun juga di dalam pembangunan segala bidang yang terjadi hari-hari ini. Tuhan, Engkau yang menolong memberkati pemerintahan pusat daerah sampai ke pemerintahan terkecil di RT RW Tuhan. Berkati sehingga apapun yang dilakukan pemerintahan ini semuanya untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan para pemimpin kami, tetapi Engkau menyertai hidup mereka, memberikan mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga melakukan tugas-tugasnya seturut dengan kehendak Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan terus Engkau nyatakan atas bangsa dan negara Indonesia. Berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Berikan mereka kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, keamanan, ketertiban, bahkan sosial politik. Bahkan juga Tuhan pertanggungan jawab di semua pemerintahan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga kota kami, kota Semarang dalam tangan Tuhan. Biarlah kesejahteraan kota ini terus kami doakan, kami upayakan. Sebab dimanapun kami berada menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemerintahan kota, wali kota, wakil wali kota dan seluruh SKPD yang ada. Berkati juga keamanan ketertiban di kota ini. Kami percaya Tuhan, hari-hari sulit sudah berlalu dari kota Semarang, maka kami boleh terus membangun, membangkitkan ekonomi yang ada di kota ini untuk kesejahteraan penduduk yang ada. Berkati gereja-gerejamu yang ada di kota Semarang, berkati Immanuel Community Church, berkati para majelis gembala sidang, para full-timer, staf hamba Tuhan, pengerja, semuanya bersama seluruh aktivis, pengurus gereja lokal maupun juga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Di 11 gereja yang ada Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah pertumbuhan kerohanian jemaat-jemaat Tuhan semuanya dengan sehat, bahkan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati gereja kami Efrata Community Church, berkati gembala kami Bapak Pendeta Handoyo Lim beserta istri dan anak-anak. Berkati gembala penasihat kami Pendeta Tante Trivena Karunia Jaya beserta seluruh keluarga besarnya. Berkati seluruh pengurus litbang, aktivis gereja, semua pelayan Tuhan tetap berada dalam hadirat Tuhan, di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga menjadi suri teladan bagi jemaat-jemaat Tuhan dalam pelayanan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan semua Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang hari-hari ini, kalau masih ada yang masih sakit karena terpapar COVID-19, biarlah kuasa Tuhan menyertai hidup mereka, memulihkan, mengangkat mereka untuk jauh dari segala penyakit ini, dan mereka boleh menjadi kesaksian yang indah. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang kehilangan karena COVID-19 ini Tuhan. Keluarga mereka tetap Engkau jamin pelihara hidup mereka. Beri kekuatan penghiburan menerima kehendak Allah. Buat mereka yang berpulang ke rumah Bapa di sorga, mereka sudah menikmati janji Tuhan hidup kekal di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu hari-hari ini. Pekerjaan umat Tuhan, dimanapun mereka, apapun yang mereka kerjakan seturut kehendak-Mu. Berkati Tuhan, untuk kecukupan, untuk kebutuhan keluarga, Engkau Allah yang memelihara. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya seluruh jemaat-jemaat-Mu yang tetap setia di dalam penggembalaan Gereja Ephrata Community Church, Tuhan, mereka akan terus bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu, dan mereka menjadi jemaat-jemaat yang setia untuk digembalakan oleh Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, dan firman-Mu bertumbuh berbuah dalam hidup kami, sebab kami percaya Allah Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh ada di hadirat Tuhan dan menyembah Dia saat ini. Saya percaya bahwa setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan hari ini kita boleh mendekat pada Dia. Saudara, ada banyak pilihan dalam satu hari, tapi kalau saudara bisa pagi jauh lebih baik. Tentu kalau yang bisanya hanya malam hari atau siang hari, ya lebih baik daripada tidak doa pagi ya. Tapi kalau Anda bisa, jauh lebih baik malam tidur lebih cepat supaya pagi bisa doa pagi. Kenapa? Karena saat pagi hari saudara lebih segar, bahkan sebelum mengerjakan yang lain kita boleh memulai mengisi hidup kita dengan hal yang rohani, dengan kebaikan, dengan firman Tuhan. Maka sepanjang hari Anda akan lebih kuat, lebih damai, lebih tenang, dan lebih sanggup melewati dunia yang berat ini. Saudara, sharekan kepada banyak orang supaya mereka diingatkan untuk doa pagi. Ya, Anda like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya terus ingat untuk kita doa pagi. Puji Tuhan, berikan senyum pagi ini kepada Tuhan kita karena Dia berkenan berjumpa menemui Anda. Puji Tuhan. Saudara, kita belajar untuk memenuhi hati kita dengan hal rohani dan kebaikan. Hari Minggu yang lalu saya berikan gambaran jangan isi hati kita dengan yang gelap, dengan yang hitam, dengan yang racun, dengan hal yang merusak hidup kita, tapi isi dengan yang baik. Ya, saya gambarkan dengan mengisi dengan susu putih yang begitu bermanfaat. Jangan diisi dengan racun yang warna hitam. Bicara apa racun itu? Itu bicara soal kepahitan, soal kecewa, soal dosa yang tersembunyi. Mari kita minta Tuhan membersihkan. Karena kalau ada racun yang tersembunyi, walaupun diisi susu putih, tetap itu susunya jadi beracun, saudara. Anda punya satu gelas air susu yang bagus, tapi dimasuki satu tetes racun tikus, saudara, itu sudah tidak layak untuk diminum. Karena beracun, jadi bersihkan hati kita dari segala racun. Mazmur 51 ayat 11 dan 13 berkata demikian. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, ini ayat-ayat yang indah dan bisa mengingatkan kita untuk membersihkan hati kita. Nah, saudara, tapi kalau Anda membaca di ayat-ayat atasnya, Anda akan menemukan Mazmur ini adalah karangan Daud dan dia membuat lagu ini saat apa? Saat yang paling tidak enak buat hidupnya di hadapan Tuhan. Karena dia berdosa di hadapan Tuhan. Dia jatuh dalam dosa dengan Bathsheba, dan ayat 1 berkata, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba.
Jadi ketika Nabi Nathan menegur Daud akan dosanya kepada Batsheba, bukan hanya berzina dengan Batsheba, tapi dia juga membunuh suami Batsheba yaitu Uria. Dan ketika ditegur, Daud itu segera sadar, tidak mengelak, tidak berbohong, tidak menutupi, tidak membalas, tapi dia menerima teguran dari Nabi Tuhan dan segera minta ampun. Dia buktikan dengan menuliskan Mazmur ini. Sembunyikan wajahmu terhadap dosaku Tuhan. Jadikan hatiku tahir. Kenapa? Karena dosa itu sudah masuk dalam hatinya. Sudah merusak dalam hatinya. Jadi dia minta supaya Tuhan membersihkan hatinya. Bagian lagu yang mungkin kita yang lama sering dengar ya. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku, jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharui, jangan ambil roh-Mu. Tapi dimulai dengan jadikan hatiku tahir. Ini lagu dinyanyikan Daud saat dia ditegur Nabi Nathan saat sudah jatuh dengan Batsheba. Saudara, dia minta Tuhan menjaga hidupnya, minta Tuhan mentahirkan hatinya. Karena kalaupun diisi susu yang bagus, tapi kalau hatinya tidak tahir, hatinya tidak bersih, penuh dengan hal yang beracun, itu merusak. Karena satu nila rusak susu sebelanga, susu satu gentong rusak hanya gara-gara satu nila yang beracun. Nah saudara, jadi bersih, harus hatinya bersih. Selain kita mengisi dengan hal-hal rohani dan hal kebaikan, maka hati kita harus bersih dari segala kepahitan dan kecewa. Tapi Pak Handoyo, dunia mengecewakan. Betul, dunia tidak baik kepadaku. Betul, itulah dunia. Keluarga saya membenci saya. Bisa jadi pasangan saya mengkhianati saya, selingkuh, dia meninggalkan saya, dia tidak menghormati saya. Bagaimana saya nggak sakit hati? Bisa jadi itu terjadi dalam hidup Anda. Tapi jangan simpan racun dalam hidupmu. Jangan simpan kepahitan itu. Supaya rohmu tetap kuat, hidupmu tetap kuat. Hari-hari ini mengapa kita harus pakai masker kemana-mana? Saya juga pakai masker saat khotbah. Karena kita ada banyak orang, kita harus saling menjaga. Mengapa harus cuci tangan? Karena ketika virus itu kena, kita bisa sakit saudara. Harus dijaga. Hari ini sangat mudah untuk ngajarin orang cuci tangan pakai hand sanitizer. Tapi saudara, tahukah Anda 2 abad yang lalu itu masih sulit. Bahkan tahun 1800-an awal saudara, itu banyak ibu-ibu yang melahirkan dan meninggal dunia. Jadi sangat beresiko waktu itu. Bahkan data waktu itu mengatakan bahwa 1 dari 6 ibu yang melahirkan itu meninggal dunia. Padahal mereka melahirkannya di rumah sakit. Ini cerita data di rumah sakit ya. Tentu yang di kampung-kampung gak dihitung saudara. Tapi data di rumah sakit berkata yang lahir dibantu dengan dokter, 1 dari 6 ibu yang melahirkan itu meninggal. Karena habis melahirkan bayinya, lalu ibunya mulai kena demam, panas, berapa waktu kemudian meninggal.
Dan waktu itu hal yang lazim, hal yang umum. Melahirkan itu toh nyowo, kalau kata orang Jawa. Toh nyowo itu taruhannya nyawa. Makanya harus menghormati orang tua kita, menghormati mamah kita. Sekarang pun masih banyak resikonya, saudara. Ya, nah tapi 2 abad yang lalu itu lebih parah resikonya. Belum lagi yang melahirkan tidak di rumah sakit, itu angka kematiannya lebih tinggi. 2 abad lalu, saudara. Tapi kenapa 2 abad ini berubah? Karena ada seorang yang terkenal, namanya Ignaz Semmelweis. Para dokter pasti kenal ini, Ignaz Semmelweis. Mengapa? Dia berhasil dalam 11 tahun dia membuktikan perhitungannya, dia melahirkan, membantu kelahiran bayi di rumah sakit. Dari 8.537 bayi, hanya 184 ibu yang meninggal. Loh kok hanya banyak tuh Pak, 184 ibu yang meninggal. Ya banyak, saudara, tapi kalau dibanding dengan 8.537 bayi, waktu itu sangat kecil. Jadi 8.500 kelahiran, hanya 180-an ibunya yang meninggal. Sementara rumah sakit terbaik sekalipun, rekor terbaik mereka adalah 1 dari 6 ibu meninggal. Ada 6 ibu yang melahirkan, 1 mati. Nah, tapi Semmelweis berhasil dan dia menyampaikan hasil penelitiannya. Ternyata apa yang dia buat oleh Ignaz Semmelweis ini? Sederhana, saudara. Yaitu apa? Dia cuci tangan. Dia mendisinfektan tangannya sebelum dia membantu persalinan. Nah, rupanya waktu itu di rumah sakit kebiasaan dokter itu juga waktu itu belum begitu banyak, saudara. Enggak seperti zaman sekarang ada banyak dokter. Itu pun masih kurang kita ya. Nah, tapi waktu 2 abad yang lalu, 200 tahun lalu masih lebih sedikit dokter. Sehingga dokter itu juga banyak penelitian, banyak melakukan hal-hal yang berbagai hal, saudara. Nah, kebanyakan dokter di rumah sakit itu pagi hari kerjaannya adalah penelitian, mengautopsi mayat. Jadi mereka ke kamar mayat dulu, lalu mengautopsi mayat, meneliti ini matinya kenapa, bagaimana harusnya, dan seterusnya. Nah, lalu kebanyakan dokter ini kemudian siangnya membantu persalinan. Dan kebanyakan karena saking sibuknya, karena kurangnya jumlah dokter, jadi mereka memang belum ada prosedur. Jadi dari tempat otopsi mayat, lalu mereka segera berangkat pergi ke tempat ibu melahirkan dan membantu persalinan, saudara. Ya, membantu persalinan. Dan ternyata ada banyak ibu yang terinfeksi dari bakteri atau apapun, saudara, dari ruang mayat itu. Dan Ignaz Semmelweis dia mengambil keputusan untuk sebelum masuk ke ruang membantu ibu melahirkan, dia mendisinfektan tangannya. Enggak cuma sekedar cuci tangan, ya, enggak sekedar cuci tangan biasa, dia betul-betul diinfektan pakai alkohol dan sebagainya, bersihkan, baru dia membantu ibu-ibu melahirkan. Dan hasilnya tadi, ya, hanya sedikit perbandingannya. Yang meninggal 8.500, hanya 100, hampir 200 saja yang meninggal. Sementara yang lain kalau sudah sampai 8.500 bayi, bisa 2.000-an orang yang meninggal, saudara. Jadi dia betul-betul menurunkan angkanya waktu itu. Tapi ketika dia siarkan kepada banyak, pertama ditentang, saudara. Banyak orang tidak percaya, banyak teman dokternya, enggak begitu. Kita
Waktu itu sekolah kedokteran nggak diajarin saudara. Dari tempat mayat lalu harus membersihkan tangan dulu baru ngurusin. Nggak ada yang ngajarin itu. Ya semuanya nggak apa-apa langsung ya. Zaman itu masih sangat terbelakang sekali dibanding sekarang kan. Jadi saudara, tapi Ignaz Semmelweis dia menyampaikan data-data itu. Sangat sayang karena beliau mati muda di usia 47 tahun. Dan ketika dia mati, dokter-dokter lain masih melakukan yang sama, yaitu dari tempat ngotopsi mayat, lalu pindah membantu kelahiran ibu-ibu. Kalau hari ini apakah ada yang mau ibu melahirkan, dokter dari ruang otopsi mayat, bedah mayat, lalu bantu? Tentu harus dibersihkan semua. Nah kenapa? Karena berikutnya kemudian hasil penelitiannya mulai dipelajari dan orang mulai mengakui bahwa perlu untuk mendisinfektan, perlu untuk membersihkan, baru menangani ibu yang melahirkan. Dan kemudian dalam 2 abad ini jumlah kematian menurun drastis. Jadi bersyukur kalau kita hidup di abad ini saudara, ya, karena 2 abad yang lalu Ignaz Semmelweis dia menemukan harus bersih sebelum menangani kelahiran bayi, dan ibu-ibu banyak yang terselamatkan. Demikian juga dengan bayi-bayinya, karena yang mati rupanya bukan cuma ibu-ibu, bayi yang lahir pun juga banyak yang mati karena banyak dokter dari ruang mayat langsung menangani mereka. Saudara, hal yang sederhana, tidak kelihatan bakterinya, tidak kelihatan virusnya, tetapi bisa mematikan. Sama dengan virus COVID-19 ini, tidak kelihatan tapi mematikan. Karena itu cuci tangan, pakai masker. Nah sama kemudian dengan kenapa kita harus membersihkan hati. Mengapa Daud berkata jadikan hatiku tahir? Karena kalau ada bakteri, kalau ada dosa, kalau ada kepahitan, ada kecewa yang menyelisip masuk dalam hatimu, itu seperti racun, tidak kelihatan, tapi merusak bahkan mematikan. Mematikan rumah tanggamu, mematikan hubungan suami istri, mematikan hubungan orang tua dan anak. Ada yang sakit hati kepada mertua, kepada menantunya, kepada teman-teman gereja bahkan. Saudara, kenapa? Karena dosa itu, kepahitan itu masuk dan mempengaruhinya. Jadi saudara, jangan sampai hidup kita mengalami itu. Caranya bagaimana? Disinfektan, dibersihkan hatinya. Kalau tangan tinggal cuci tangan pakai sabun, pakai kalau di rumah sakit para dokter tambahi dengan berbagai obat untuk disinfektan, alkohol dan sebagainya. Ya, bahkan para dokter yang mau mengoperasi itu habis cuci tangan, habis pakai ini, ya mereka harusnya tidak boleh sembarangan pakai handuk dan sebagainya, saudara. Ya, beberapa rumah sakit yang bagus, ketika dokternya mau ngoperasi, ya habis cuci tangan, mereka tidak boleh pegang-pegang rambut, maka rambut ditutup, saudara. Nggak boleh pegang-pegang bajunya, enggak, saudara. Semua harus dilayani. Kenapa? Tangannya harus bersih betul, karena akan menangani. Nah, saudara sama. Hatimu harus bersih. Minta Tuhan menjamah supaya roh Tuhan tetap kuat di hidup kita. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Di perjanjian baru memang Roh Kudus tidak diambil dari hidup kita, tapi kita bisa mengalami hidup yang jauh dari Tuhan.
Karena itu bersihkan hatimu supaya Anda tetap merasakan hadirat Tuhan. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku, jangan ambil roh-Mu dariku. Saudara, datang pada Tuhan pagi ini, biar Tuhan memeriksa dan membersihkan hati kita. Sama seperti Daud ketika ditegur oleh Nathan, dia segera minta ampun. Dia tidak ingin roh itu diambil darinya, karena roh itu yang membuat hidupnya naik. Roh itu yang membuat dia bisa mengalahkan Goliat. Roh itu yang membuat dia menjadi raja. Roh itu yang bahkan sebelum dia mengalahkan Goliat, dia merasakan hadiratnya ketika dia menjadi gembala domba. Roh itu yang membuat dia kuat. Dan lawan dari hal roh itu adalah dosa, kepahitan, kekecewaan. Kalau dia minta, jaga hatiku, tahirkan Tuhan. Tuhan, jamah hidup anak-anak-Mu pagi ini. Tahirkan Tuhan. Kalau ada dosa yang masuk menelisip, kalau ada kepahitan, ada hal yang buruk yang ada di hati kami, bersihkan Tuhan, agar kami kuat, agar kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami minta urapan-Mu untuk ibadah besok minggu. Tuhan melawat dengan luar biasa, mengurapi hamba-hamba Tuhan yang melayani, mengurapi semua kami, memberkati semua alat-alat yang kami pakai, memberkati juga untuk ibadah anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, semuanya dijamah Tuhan. Kami masuk hari dengan sukacita, dengan hati yang bersih, menjaga hidup kami tetap bersih. Di dalam nama Yesus, saudaraku, masuki hari ini dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Bersihkan bukan cuma tanganmu, tapi juga hatimu. Tuhan memberkati.